kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tobi, tuh lihat Becky. Dia bawa apa ya? Kok kelihatan silau sekali? Penuh dengan bling-bling. Apa sih, Rocky? Halo Rocky, Tobi. Minggir kamu Tobi. Halo Becky. Wah, kamu hari ini cantik sekali. Apalagi ada yang glowing-glowing begitu. Tambah keren banget deh. Ah, biasa aja Rocky. Iya, biasa aja. Beda lah Becky, nggak sama dengan Tobi. Becky, kita sama-sama nyanyi lagu Joel Kids ya. Kamu mau yang mana? Aku bukain YouTube-nya. Kamu aja yang pilih. Aku aja yang pilih Rocky. Aku hafal semua lagu-lagunya. Enggak Tobi, Becky aja yang pilih. Dia lebih glowing, nggak kayak kamu. Oke Rocky, aku yang pilih ya. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, ya sahabatku, yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, dia sahabatku, yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu
sahabatku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan, lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Wah, pilihan lagumu bagus sekali, Becky. I'm very excited. Yes Becky, aku juga excited. Sekarang aku yang pilih lagu berikutnya ya Rocky. Enggak, biar Becky aja yang pilih lagi. Kamu nggak layak. Pinggir sana. Hah? Rocky, kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Enggak, aku nggak berubah. Ya, jelas sekali. Kamu berubah sikapnya sama aku. Sudah. Daripada kalian ribut, kita pilih sama-sama aja gimana? Oke Becky, aku setuju denganmu. Ah! Ku
Kalungmu bagus sekali, glowing. Thank you, Rocky. Oh, begitu ya Rocky. Sepertinya aku tahu deh kenapa sikapmu berubah seperti itu. Enggak. Sikapku biasa-biasa aja kok. Iya, kamu berubah. Apa karena aku tidak pakai kalung seperti Becky? Jadi kamu anggap aku miskin? Enggak begitu juga kali. Rocky, kamu nggak boleh membeda-bedakan orang loh, apalagi karena dia kaya atau miskin. Yes, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tobi, ini gara-gara kamu. Suka-suka aku dong. Mau bersikap seperti apa? Kan jelas sekali, Becky lebih kaya daripada kamu. OMG Rocky, sekarang kita buka aja YouTube Jail Kids supaya kamu tahu kebenarannya. Kita sama-sama lihat ya Becky. Shalom adik-adik Jail Kids. Apa kabar nih kalian semua? Luar biasa? Wah, keren. Sini deh, sini. Sini lihatin nih, Kak Adel nemu aplikasi adik-adik yang bisa ngubah wajah kita jadi orang lain. Nih coba ya, Kak Adel mau coba wajahnya ini Captain America. Oh ini Kak Adel harus foto dulu. Kita foto dulu ya adik-adik. Nah udah, terus selesai. Nah, adik-adik, ini nih Kak Adel jadi Captain America. Wah, kalau Kak Adel jadi Captain America, kan punya kekuatan super tuh adik-adik. Tubuhnya kan kuat. Pasti Kak Adel bisa nolong banyak orang nih. Bisa ngalahin musuh juga. Keren ya. Coba Kak Adel mau coba lagi viral nih. Kalian tahu nggak yang bisa ngubah wajah kita jadi wajahnya orang Korea? Tahu? Kak Adel mau coba Nah, ini adik-adik. Coba ya kita coba wajah Kak Adel kalau jadi orang Korea kayak gimana. Wow, adik-adik. Kak Adel kok jadi cantik banget ya. Beda banget sama wajahnya Kak Adel yang ini. Ini mah pasti kalau wajahnya Kak Adel kayak gini nih, Kak Adel pasti ditawarin main drama Korea. Jadi model iklan. Terus pasti orang-orang pada ngefans sama Kak Adel. Banyak mau temenan sama Kak Adel. Pasti nih adik-adik. Udah deh main aplikasinya. Nanti Kak Adel makin ketagihan nih ngubah-ngubah wajahnya Kak Adel. Padahal kalau dipikir-pikir nih adik-adik, harusnya kan Kak Adel bersyukur ya masih hidup di dunia ini dengan wajah seperti ini, dengan tubuh seperti ini, dengan keadaan hidup seperti ini. Karena Kak Adel tahu semuanya sudah Tuhan yang kasih yang terbaik buat Kak Adel. Bahkan Tuhan sendiri kan di firman yang bilang adik-adik kalau kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kita ini sudah diciptakan spesial. Nggak perlu ya kepengen kayak orang lain. Tapi kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Nah, Kak Adel mau ngajak adik-adik nih sama-sama buka ayat yuk. Buka ayat, buka Alkitabnya. Buka di 1 Samuel 16 ayat 7c. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat apa adik-adik? Hati. Artinya apa sih? Tuhan itu tidak melihat rupa adik-adik. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi kita ndak perlu tuh kepengen jadi Captain America buat nolongin banyak orang, buat ngalahin musuh. Kita kepengen jadi cantik kayak cewek-cewek Korea supaya kita jadi terkenal, disukai banyak orang. Bukan adik-adik, Tuhan itu melihat hati. Percuma wajahnya cantik sih,
wajahnya ganteng sih, tapi waktu Tuhan lihat hatinya, kok hatinya ternyata kotor ya. Tapi adik-adik, mungkin kita merasa, Kak aku tuh biasa aja Kak. Aku ya nggak secantik temenku Kak. Aku nggak seganteng temenku Kak. Tapi kalau misalnya waktu Tuhan melihat nih ke hati kalian dan Tuhan dapati hati kalian bersih, hati kalian cantik. Adik-adik, Tuhan lebih senang akan hal itu. Pertanyaannya Kak Adel satu, kalian lebih pilih cantik dan ganteng di mata manusia atau cantik dan ganteng di mata Tuhan? Dua-duanya Kak. Wah, kalau itu sih Kak Adel juga kepengen adik-adik. Tapi yang penting adalah terlihat cantik dan ganteng di mata Tuhan. Karena apa? Sesuai ayat tadi bilang, Tuhan melihat hati. Artinya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa loh. Percaya enggak? Percaya ya. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar nih, kalau Tuhan memandang hati. Nah poin kedua yang kita mau pelajari sesuai dengan judul firman hari ini adik-adik, yaitu apa? Be tolerant. Artinya apa sih be tolerant itu Kak? Bahasa Indonesianya itu artinya bertoleransi, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Hayo ngaku, siapa di sini yang suka masih membeda-bedakan? Kak, aku maunya temenan sama anak sekolah yang paling cantik, paling pinter, paling kaya Kak. Kalau misalnya enggak tuh enggak selevel Kak sama aku. Hayo, siapa yang kayak gitu? Adik-adik, kalau misalnya Tuhan udah bilang loh, Tuhan tidak memandang rupa, tapi melihat hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti Tuhan Yesus. Kan kita serupa toh dengan Tuhan Yesus. Artinya kita juga tidak boleh memandang rupa. Nih kita buka ya adik-adik di Yakobus 2 ayat 9a. Kita baca sama-sama. Udah dibuka Alkitabnya? Udah? Yuk kita baca. Yakobus 2 ayat 9a. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Adik-adik, ini firman Tuhan yang bilang kalau kita memandang muka, kita berbuat dosa. Jadi sekarang kita belajar yuk. Kita jangan memandang rupa adik-adik. Mungkin yang ada yang di luar kelihatannya wah pakaiannya bagus, perhiasannya banyak. Dia kalau ke sekolah bawa mainan yang paling terbaru, edisi terbaru. Tapi ketika Tuhan melihat hatinya, ternyata hatinya ada kesombongan adik-adik. Kira-kira Tuhan suka enggak? Enggak suka kan? Terus misalnya ada teman kalian nih, mungkin kelihatannya sepatunya udah mangap-mangap. Terus mungkin seragamnya sudah kotor adik-adik. Tapi kita enggak pernah tahu loh. Ternyata waktu Tuhan melihat ke hatinya dia ternyata suka memberkati orang lain adik-adik. Mungkin dari uang jajannya yang sedikit. Tapi waktu dia lihat temennya kelaparan, dia mau adik-adik beliin makanan buat teman-temannya. Itu yang Tuhan suka. Jadi kita belajar ya, menghargai orang, tidak membeda-bedakan teman kita adik-adik, tidak membedakan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita melihat mereka seperti mata Tuhan melihat mereka, yaitu melihat ke hati mereka. Nah, kita mau belajar dari Alkitab nih. Ini cerita yang paling sering kalian dengar. Ini bagaikan gajah dan semut adik-adik. Kira-kira kalau gajah lawan semut itu menang mana? Pastinya menang gajah ya adik-adik. Orang gajah tinggal nginjek semut aja, semutnya udah kalah. Tapi tunggu bentar nih, Kak Adel bawa sesuatu nih biar kalian lebih
jelas, oke? Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, adik-adik, lihat nih Kak Adel bawa apa? Ini kira-kira kakinya siapa ya adik-adik segede ini? Ini kayaknya kakinya Kak Adel aja nggak segede ini adik-adik. Ini kakinya siapa di Alkitab? Ada yang bisa sebutin enggak? Wah, betul. Kakinya Goliat adik-adik. Berarti kalian bisa bayangin kan, kalau misalnya kakinya aja segede ini, berarti orangnya segede apa adik-adik? Orang kakinya Kak Adel aja segini, Kak Adel segini, ya kan? Apalagi kalau kakinya segini. Tapi di Alkitab dikatakan Goliat ini melawan siapa? Daud. Daud itu masih sangat muda, tubuhnya kecil, bahkan dia belum ada pengalaman sama sekali adik-adik. Beda sama Goliat yang badannya besar. Waktu itu dia bawa perlengkapan perang yang lengkap sekali. Dan dia punya banyak pengalaman sebagai prajurit adik-adik. Nah, kalau misalnya kita logika, pastinya menang Goliat, ya enggak? Tapi dari kisah ini Kak Adel gak mau cerita panjang lebar tentang kisah ini adik-adik. Tapi Kak Adel mau tanya, kalian mau jadi siapa? Kalian mau jadi Goliat yang kelihatannya hebat, kelihatannya pasti menang. Tapi karena dia kelihatan hebat dan kuat, dia jadi sombong. Dia merasa aku pasti menang, aku tidak butuh Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang akan berhasil mengalahkanku. Dia terlalu percaya diri adik-adik, jadi dia tidak merasa butuh Tuhan Yesus. Atau kalian mau jadi Daud nih, kelihatannya lemah, kelihatannya kecil. Orang-orang bilang kamu pasti kalah, kamu itu gak bisa ngalahin Goliat. Tapi Daud mau belajar apa sih adik-adik? Daud mau belajar fokus ke Tuhan, bukan fokus ke kelemahan dirinya. Dan Daud menyerahkan semuanya ke Tuhan Yesus. Makanya waktu Daud menghadapi Goliat, Daud bilang toh, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Akhirnya kita tahu yang menang siapa adik-adik? Siapa? Iya, Daud. Nah, firman hari ini kita mau belajar yuk seperti Daud adik-adik. Bukan ngeluh sama Tuhan. Tuhan, aku kan gak bisa apa-apa. Aku kan kecil, aku kan lemah, aku kan biasa aja. Lebih keren temenku, lebih hebat temenku, lebih pintar temenku. No. Gak lagi ya adik-adik. Tapi kita mau belajar fokus sama Tuhan. Ya, kita mau ngerti firman hari ini. Tuhan itu tidak pernah memandang muka kita, tidak pernah memandang rupa kita. Tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Dan poin kedua tadi kita juga belajar, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menghargai. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan rupa mereka, berdasarkan bentuk mereka adik-adik. Tapi kita mau belajar mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Oke, firman hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita semua berdoa sama-sama yuk. Semuanya lipat tangan. Tutup mata. Kak Adel mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, kami percaya firman hari ini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ini pesan-Mu sendiri Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di Joel Kids ini Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Kami tahu kalau Tuhan itu tidak pernah memandang rupa kami, tapi Tuhan selalu melihat hati kami Tuhan. Kami tahu ketika Engkau melihat hati kami, Engkau dapati hati kami bersih, maka Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa. Dan juga kami mau belajar Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan satu sama lain Tuhan, tidak merendahkan mereka, tapi kami mau belajar untuk saling mengasihi satu sama lain dengan kasih Kristus yang sudah Engkau tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuh, lihat Rocky. Sekarang kamu tahu kan kalau kita tidak boleh membeda-bedakan karena itu dosa. Iya Tobi, maafkan aku ya yang sudah membuat perbedaan dalam hatiku, yang sudah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Iya Rocky, gak apa-apa. Aku senang mendengar kamu bertobat dan kebenaran yang kamu ketahui itu yang memerdekakan kamu. Iya Rocky, aku juga senang karena sekarang kamu sudah tahu kebenarannya dan bisa merubah sikapmu. By the way Rocky, kalungku ini cuman kalung mainan, bukan real kalung emas. Hahaha. What? Kena lu Rocky. Hahaha. Jadi gini Rocky, tadi waktu di rumah aku menemukan kalung mainan ini dan kulihat bagus juga. Jadi ku pakai. Ternyata kamu kena prank. Rocky. Iya nih, aku kena prank. Tapi prank itu membawa kebaikan buat aku, karena aku bisa tahu sikap hatiku yang salah. Dan thanks to you Tobi, kamu sudah membantu aku untuk mengerti kebenarannya. Well, it's okay Rocky. Tobi, Becky, kalau aku bisa punya hati yang salah seperti ini, berarti anak-anak yang lain juga bisa ya? Gimana kalau kita berdoa buat mereka juga, supaya mereka memiliki hati yang benar? Good idea bro. Yuk kita buka aplikasi doanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jena, Jena. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vanessa. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Sebelum itu kita menyembah Tuhan yuk. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini supaya tidak ada perpecahan. Bangsa ini ada unity yang dari Engkau ya Tuhan. Ada toleransi yang kuat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman supaya diberikan hati seperti Engkau ya Tuhan, supaya tidak memandang orang dari kekurangannya namun kelebihannya. Berikan kita juga hati seperti seorang murid yang mendengarkan perkataan-Mu.
Tuhan juga ajarkan kami supaya bisa melihat orang dari kelebihannya dan bukan kekurangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa. God bless you. Tobi, kira-kira Profesor Alkitab akan melakukan percobaan apa ya tentang hal ini? Iya, aku juga penasaran nih. Apa kata Profesor kita? Kok pakai lama-lama? Ayo sekarang kita buka aja di YouTube Joel Kids. Shalom Joel Kid. Nah, siapa yang di sini adik-adik Joel Kid yang masih sering membeda-bedakan teman-teman? Wah, aku mau berteman dengan ini aja, yang kaya, yang cantik, yang ganteng. Siapa yang di sini? Sudah enggak ya? Mulai minggu ini kita tidak mau melakukan itu lagi. Kenapa? Nah, Profesor mau kasih satu percobaan lagi. Kenapa sih Profesor kita tidak boleh memandang orang itu membeda-bedakan, memandang rupa seseorang itu hanya dari luarnya aja? Kenapa? Yuk kita sama-sama siapkan ya. Profesor tunggu sekali lagi, yaitu apa? Kita mau siapkan sebotol hand sanitizer yang berupa gel ya, jangan yang cair. Lalu sebuah korek api dan tisu, serta kita berikan alasnya. Apa yang kita mau lakukan? Tunggu. Oke, Profesor mau tunggu semuanya Joel Kid. Kita siapkan semuanya alat-alat ini. Profesor tunggu ya. 1, 2, 3, lari. 1 hour later. Oke, wow, kalian cepat sekali menyiapkannya. Wih, hebat. Tapi sebelum mulai, Profesor minta orang tua kalian harus mendampingi kalian di samping. Tidak boleh melakukan ini tanpa ada dampingan sama orang tua. Harus didampingi dengan orang tua. Oke, panggil sekarang. Panggil, Pa, Ma, kemari. Profesor percaya papa mama kalian juga pasti secepat kalian. Oke, kita mulai ya. Ingat sekali lagi, ini harus dilakukan dalam pengawasan orang tua. Siap? Yang pertama, kita mau tuangkan hand sanitizer ke tempat yang kita sudah sediakan. Bisa piring, bisa apapun, silahkan. Kita tuangkan sedikit aja, tidak apa-apa. Yang kedua, kita mau lakukan. Nah, ini fungsinya. Orang tua kenapa Profesor kok dipanggil? Kita mau nyalakan korek api ini. Siap? Panggil papa mama, suruh papa mama yang menyalakan. Oke, kita nyalakan sama-sama ya papa mama. Siap? 1, 2. Kita mau tempelkan. Oke. Nah, tidak boleh memandang rupa apa yang terjadi. Nah, kita lihat tidak ada apa-apanya ya adik-adik ya. Tetapi apa yang terjadi? Saat tadi kita nyalakan, rupanya Loh, kok bisa terbakar ya? Apa yang terjadi? Loh, kok ada api? Loh, apinya dapat dari mana? Loh, apa yang terjadi adik-adik? Inilah yang disebut kita tidak boleh memandang rupa. Kita tidak boleh memandang orang lain itu hanya dari tampilan. Nah, sama seperti hand sanitizer yang tadi kita nyalakan dengan korek. Kalau kita lihat dengan kasat mata, hand sanitizer ini tidak ada terjadi apapun, tidak ada apapun. Tetapi rupanya hand sanitizer ini saat kita nyalakan dengan korek api, dia muncul yang namanya api biru. Apa itu api biru? Api yang tidak kasat mata. Sama seperti kita, saat kita lihat teman kita biasa, siapa tahu di dalam dia ada Tuhan Yesus, di dalam dia ada Roh Kudus, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak boleh merendahkan orang lain ya. Ingat, ada api biru. Kalau di teman kita atau di dalam kita ada Roh Kudus, ingat sekali lagi, ada api biru yang membara dan siap memberikan berkat ke sekeliling kita. Oke Joel Kid, bye-bye, God bless you. Bagus ya Rocky, Becky. Yes, bagus sekali. Saatnya kita praktek. Untungnya Rocky, kamu sudah diingatkan. Iyalah Tobi. Jadi sekarang kita semua tahu. Betul kan Becky? Yes, you are right. Rocky, lihat antenamu sedang berbunyi. Pasti meaningful sekali, Rocky. Tobi, sekarang giliranmu yang mengartikannya. Siap Rocky, artinya adalah Yakobus 2 ayat 9a. Bunyinya adalah tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran.
dosa. Kita ulangi sama-sama ya, Rocky. Yakobus 2 ayat 9a. Bunyinya adalah, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Berarti kita semua mulai sekarang jangan mandang muka, jangan beda-bedakan, karena Tuhan tidak suka. Siap, Tobi!